Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,42% ke angka 6.722. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya meningkat 100% lebih dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang presiden direkturnya dalam beberapa hari terakhir ini kembali mengakumulasi di harga bawah dan saat ini juga harganya mulai bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu sekilas artikel berita ini. Dengan judul, Presiden Direktur Akra membeli saham hingga 4,9 miliar. Jadi bisa kita baca sekilas. Pembelian ini dilakukan secara bertahap selama 3 hari, yaitu tanggal 5, 8, dan 9 Juni. Harga pembeliannya di sekitar 1.359, ada yang di sekitar harga 1.391 dan 1.390. Sekarang kita coba lihat di teknikalnya atau grafiknya. Akra bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke 1.440. Dan jika kita perhatikan harga pembeliannya, berarti di sekitar garis EMA 150. Dan sempat beli pada saat menyentuh support di sekitar 1.350. Tapi saat ini bisa kita lihat Akra memang sudah mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 50 di harga 1.430, maka Akra berpotensi untuk mulai uptrend kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 1.390 sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis EMA CD jika kita perhatikan saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker Summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat mulai masuk akumulasi saham Akra. Jadi Akra apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar harga 1.350, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin besok atau minggu ini baru mau coba entry, menurut saya masih bisa coba pantau karena saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50, karena apabila Akra terkonfirmasi break, Akra berpotensi saya lihat lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 1.500 sampai target lebih jauh di sekitar 1.550. Jadi apabila sudah terkonfirmasi break, Akra sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat temannya yaitu saham Elsa. Secara trend saat juga masih bergerak uptrend, tapi hari ini candlenya kurang oke, walaupun tidak naik dan turun. Dan saat ini Elsa ditutup di harga 344 dan sempat turun mendekati support di sekitar 340. Jadi saat ini harga 340 sudah berubah menjadi support, tapi jika kita perhatikan memang ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Karena beberapa kali mencoba untuk naik di atas 340, candlenya masih kurang oke. Jadi hari Jumat sempat naik tapi candle doji, jadi tetap harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan ex-date dividen untuk Elsa itu hari Kamis nanti. Dan dari garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang masih bergerak naik. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Bisa kita perhatikan di sini pedagang hari ini walaupun tidak naik dan turun, ada distribusi asing tapi terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Elsa masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 340. Apabila harga 340 terlewati, Elsa masih berpotensi lanjut turun menuju harga 330. Jadi untuk teman-teman sudah bersebeli di harga bawah, menurut saya paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini Elsa gagal bertahan di atas harga 340. Jadi apabila gagal bertahan sebaiknya jangan entry karena berpotensi untuk mulai melemah kembali. Tapi untuk teman-teman ingin coba take profit, bisa coba pantau saham Elsa. Apabila minggu ini mencoba untuk naik mendekati 350 mulai gagal break juga, menurut saya pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 344 sampai 350. Atau hold saja terus selama 340 ini tidak terlewati. Jadi apabila kita pantau Elsa mengetes 340 masih bisa bertahan, apabila teman-teman mau hold itu masih oke. Tapi apabila tembus, pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan Medco jika kita lihat, pergerakannya beda dengan teman-temannya. Karena saat ini trennya masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah, trennya sebenarnya masih bergerak downtrend. Untuk support bisa kita lihat,
Saat ini masih kuat di atas harga 880, tapi resisten di 930 beberapa kali dicoba ditembus Medco selalu gagal break. Dan jika kita perhatikan, exit dividennya itu besok. Jadi kita harus lihat besok apakah Medco terkena dividen trap. Tapi saat ini saya lihat Medco memang secara tren masih belum oke, dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 880. Jadi apabila besok ternyata Medco turun di bawah 880, harus hati-hati, berarti Medco berpotensi untuk lanjut bergerak downtrend. Dan berpotensi saya untuk lanjut turun menuju harga 800 sampai 830. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, pada penurunan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing memang terlihat masih terus masuk akumulasi saham Medco dalam 1 minggu terakhir ini. Tapi tetap harus hati-hati apabila ternyata Medco gagal bertahan di 880. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini Medco berhasil bertahan di 880. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry, karena menurut saya masih berpotensi untuk melemah. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Unilever atau UMVR. Hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke 4.610. Jadi bisa kita lihat UMVR saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan saat ini garis EMA 150 di harga 4.490 sudah berubah menjadi support. Garis EMA 50 di harga 4.430 juga masih berupa support. Dan sebelumnya UMVR sudah mulai kami bahas pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50. Bisa kita perhatikan walaupun beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 selalu gagal break, UMVR pada saat itu masih bisa bertahan di atas support EMA 50. Dan saat ini pelan-pelan mulai bergerak uptrend, dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat mulai bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya UMVR saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi saat ini memang jika kita perhatikan, resisten di 4.600 lumayan kuat karena beberapa kali disentuh UMVR memang masih gagal break. Jadi hari ini masih mencoba untuk break, tapi bisa kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih ini sebenarnya ada sedikit distribusi, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, tetap saat ini wait and see dulu. Masih bisa entry apabila UMVR berhasil break harga 4.600, karena apabila berhasil break UMVR berpotensi langsung lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 4.800 sampai 4.850. Tapi ingat, konfirmasi dulu UMVR apakah berhasil break atau tidak. Apabila gagal break, untuk entry-nya sebaiknya tunggu kembali di 4.500 sampai garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi saat ini karena masih berada di sekitar resisten, wait and see dulu, buy on breakout atau tunggu di support. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.